Novel Martial Peak Bahasa Indonesia Chapter 21-25 Bab 21. Aku membiarkanmu 3 pukulan. Bekas luka ini secara alami jejak berkelahi dengan laba-laba flowerbug. Mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Ketika mereka kembali ke kota Wumei, mereka harus mencari dokter untuk anak laki-laki itu. Tentu saja, mereka juga menunda. Kemudian Yang Kai pergi tidur. Saya tidur sampai pagi ini dan bangun. Bocah lelaki itu sudah bangun. Yang Kai lega pergi, dan bergegas kembali ke Zongmen. Dia melihat sekelompok orang di sekitar rumah kayunya, dan yang lain memegang obor. Postur itu adalah untuk membakar rumahmu sendiri, dan Yang Kai akan berjanji. Secara alami, saya pergi dan bertanya, tetapi saya tidak berharap Sumu menemukan masalahnya sendiri. Tubuh utama muncul. Dan pembakaran tidak hanya tidak memiliki rasa malu sedikit pun, tetapi bahkan lebih bersemangat. Menunjuk ke Yang Kai Dao. Yang Kai, jangan katakan bahwa ini kurang memberi Anda kesempatan. Selama Anda bisa, ayo tunggu. Yang membuka tangannya dan memberi isyarat, lalu sisiran masuk ke dalam rumah. Hei, omongan setengah Sumu menelan lambung. Rasanya seperti makan lalat, dan itu adalah jenis lalat yang terbang dari kotoran yang baru. Jangan menyebutkan betapa tidak nyamannya itu. Su Shao, orang ini terlalu lemah. Seseorang tidak cocok untuk Sumu. Hei, Sumu mencibir. Aku akan menamparmu. Aku mendengar bahwa anak ini tidak pernah mengaku kalah. Tangan berikut ini seharusnya tidak berbelas kasihan. Hari ini, dia harus memberitahu dia bahwa dia tersinggung. Ya, Yang Kai berjalan ke dalam rumah dan menurunkan bungkusan kecil di bahunya. Ram. Uan yang dibungkus ini adalah panen selama 3 hari. Tidak aman untuk meletakkannya terlebih dahulu. Setelah meletakkan bungkusan itu, Yang Kai Cai keluar lagi dan menatap Sumu Dao dengan serius. Apa yang ingin kamu katakan? Sumu memandangnya dengan kebencian. Wajahnya penuh dendam dan keinginan untuk muntah darah. Saya baru saja menyiapkan garis untuk diri saya sendiri untuk waktu yang lama. Saya terganggu oleh Yang Kai bahkan sebelum saya mengatakannya. Pada saat ini, saya melihat dia bertanya lagi. Saya sangat sibuk sehingga saya tidak sabar untuk berteriak. Yang Kai, saya tidak ingin memberi Anda kesempatan. Selama Anda memberi saya beberapa kepala di depan para guru dan saudara, dan kemudian memanggil beberapa kakek, saya tidak akan mati di sekitar Anda. Jika tidak, suaranya begitu panjang dan ancaman rasa mulai hidup. Bagaimanapun, di permukaan Sumu, ada ekspresi bahagia setelah balas dendam dan benci, seperti yang terjadi pada Yang Kai. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan menatap Sumu dengan sakit hati. Bagaimana? Hati Sumu lemah, terutama karena Yang Kai terlalu tenang, dan dia memiliki dasar di dalam hatinya. Lagi pula, dia telah memakan kehilangan Yang Kai di kota Wumei. Dan ada beberapa bayangan di hatinya. Tidak berbakti. Yang Kai menghela nafas. Para penonton tercengang. Sumu tertegun. Berpikir bahwa ini tidak berbakti. Apa maksudmu? Sumu bertanya dengan sengit. Saya tidak mengerti. Ayo, ajari saya. Yang Kai, orang yang baik hati. Tergoda, saya bertanya. Apakah Anda memiliki seorang penatua di paviliun Lingqiao? Kamu sedikit penglihatan. Ekor Sumu hampir sampai ke langit. Yang Kai tersenyum. Berpikir bahwa kamu terburu-buru membalas dendam kepadaku. Tentu saja itu tergantung. Jika tidak ada orang di atas, beraninya kamu begitu sombong. Tetapi juga membakar rumahku. Orang ini tidak kecil di Zongmen. Yang Kai bertanya lagi. Para penatua, Sumu berkata, aku masih memiliki saudara perempuan yang merupakan murid inti. Cukup selipkan jarimu dan bunuh kamu. Yang Kai tertegun dan memiliki pemahaman tentang dasar Sumu. Ini mengambil bahunya dan berkata, ini benar, terlalu berbakti. Apa yang salah? Sumu sangat marah dan berkeliaran di sekitar pusing yang dibuka oleh Yang Kai. Dia masih tidak tahu apa yang akan dia katakan. Aku tidak ingin mengerti hal yang begitu sederhana. Berapa lama kepalamu? Yang membuka alisnya dan memandang Sumu dengan penuh belas kasihan. Dia dengan sabar menjelaskan, adikmu adalah saudariku. Aku benar-benar ingin menjadi kenyataan. Itu memanggilmu. Lalu apa adikmu memanggilmu? Apa yang seharusnya penatua memanggilmu?
Tidak berbakti. Besar dan berbakti. Jika aku Penatua, aku akan menutupmu hari ini dan membiarkanmu tidak pernah memikirkannya selamanya. Tubuh Sumu terkejut dan pucat. Naga sulit, tetapi tempat paling mengerikan di Ling Qiaoge. Ling Qiaoge telah membentang selama ratusan tahun, dan para murid telah berpuluh-puluh generasi. Selalu ada beberapa murid yang telah melakukan hal-hal buruk setelah keluar dari divisi dan melakukan kejahatan besar, dan penjahat ini ditangkap oleh sekte. Jika Anda hidup, Anda akan dihapuskan dan dibuang ke naga yang terperangkap. Pada dasarnya, jika Anda pergi ke sana, Anda akan mati. 3 kata naga mengantuk. Tetapi dalam beberapa ribu mil dari lingkaran ini, mereka terkenal dan ganas. Sumu tidak takut pada Yang Kai. Hanya mendengar 3 kata ini secara naluriah sedikit ketakutan. Saya perhatikan bahwa Sumu dalam keadaan yang salah. Satu orang yang mengikutinya dengan cepat bergegas ke depan. Susao, anak ini memiliki gigi yang tajam. Dan dia berani bersamanya. Hari ini kami akan keluar untukmu. Yah, Sumu melambat. Dan beberapa dari mereka menjadi marah dan marah. Yang Kai, jangan katakan sesuatu yang tidak ada di sana. Jika kamu tidak meminta maaf hari ini, kamu akan menyesal bahwa kamu dilahirkan di dunia ini. Di mata Yang Kai, cahaya dingin melintas, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, adik Suesi akan punya tipuan dengan saya. Sumu berkata, saya pikir, tetapi Anda tidak memenuhi harapan. Belum memenuhi syarat. Ini adalah badan pendinginan 9 lapis. Mendengarkan dia mengatakan ini, Yang Kai tiba-tiba mengerti bahwa Zhongmen menetapkan bahwa murid harus saling menantang. Dan perbedaan kekuatan tidak boleh melebihi 3 lapisan. Sumu tidak bisa menantang Yang Kai. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Ini juga sebabnya dia membawa orang. Orang-orang ini tidak bisa hanya mendukung adegan. Sumu memandang Yang Kai dengan tatapan menghina. Mulutnya menyeringai dengan mencibir. Dan kepalanya tidak bias. Kamu, saudara yang ini dikatakan telah berkultivasi ke lantai 3 dari tubuh Kuencing. Yang diajarkan oleh saudara lelaki mana? 3 lapis pendinginan. Ranah tinggi. Sekelompok orang tertawa. Orang-orang hadir. Yang tidak lebih lambat dari Yang Kai. Tetapi mana yang tidak lebih tinggi dari kerajaannya? Aku datang ke Susao. Kekuatanku adalah yang terendah di antara saudara-saudara. Tetapi distrik ini padam dalam 5 lapisan. Dan seharusnya bisa bermain dengan saudara laki-laki yang untuk sementara waktu. Salah satu dari mereka melintasi kerumunan dan berjalan maju. Menyipit pada Yang Kai. Yang Kai balas menatapnya. Tertawa juga. Tertawa bahwa kecerdasan mereka sudah ketinggalan zaman. 5 hari yang lalu, saya benar-benar 3 lapisan pendinginan. Tetapi sekarang berbeda. Namun, hal semacam ini Yang Kai secara alami tidak akan keluar dan mempromosikan ranah 2 tingkat dalam 5 hari. Kecepatannya agak aneh. Pria yang dibawa Sumu berkata, Yang Sixiong, nama saya Zhao Hu. Tapi saya harus ingat siapa yang memukul Anda hari ini. Aku menuliskannya. Yang membuka wajah serius. Zhao Hu tampaknya tertarik untuk memberi Sumu wajah. Duri besar dalam pertempuran. Bergegas yang membuka jari kecil. Yang Sixiong, jangan katakan bahwa adik laki-laki itu tidak memberimu wajah. Aku membiarkan kalian 3 pukulan. Bisa biarkan saya bergerak. Bahkan jika Anda menang. Jika itu tidak berhasil. Jangan salahkan laki-laki adik lelaki itu karena tidak berbelas kasih. Provokasi manik ini mengandung penghinaan terhadap buah merah. Yang membuat Sumu terlihat mempesona. Dan hatinya penuh kesenangan. Rahasia Zhao Hao sangat efektif. Dia tahu bagaimana cara mempermalukan orang. Ini tidak buruk, meskipun 3 lapisan badan Ngecing hanya berjarak 2 lapis dari 5 lapisan badan Kuencing. Ada keberadaan seperti das di tengah-tengah 2 lapisan. Dan kekuatan yang dapat diberikan tidak sama. Bab 22. Tulis ulang kekalahan. Terlebih lagi, Yang Kai terlihat seperti serigala pada saat ini. Sekilas, ia telah mengalami kesulitan. Bagaimana bisa ada kekuatan untuk bertarung? Ditambah lagi, secara fisik dia kurus, kurang gizi, dan mudah dibenci. Hampir semua orang berpikir bahwa Yang Kai melarikan diri hari ini. Bahkan Xia Ningxiang, berdiri di pohon terdekat. Sebagai murid kelam, Xia Ningxiang
yang tidak datang hari ini, harus merekam rekor Yang Kai. Ini tidak baik. Bagaimana aku bisa membiarkan adik lelaki itu menyerah? Yang Kai sedikit malu. Tidak ada yang buruk. Zhao Hu bersikeras. Sebagai adik lelaki, itu juga ide yang bagus untuk membiarkan kalian bertiga bergerak. Haha, garis itu. Yang Kai tampak agak enggan. Karena Zhao Sidi berkata demikian, saudara itu tidak diterima. Meskipun biarkan kudanya datang, Zhao Hu dengan cemberut-cemberut. Kakinya berdiri seperti meteorit. Ototnya ditumpuk. Dan semburan baru naik. Menantikan Yang Kai, yang berjalan kaki kurus dan kurus. Hati Zhao Hu mencibir. Berpikir bahwa Anda adalah tubuh kecil. Saya akan meniup Anda dalam satu napas. Dan kekuatan apa yang bisa saya mainkan? Yang Kai perlahan berjalan mendekati Zhao Hu. Mengepalkan tinju. Dengan sengaja bergoyang di depan Zhao Hu. Dan tersenyum, Zhao Sidi. Saudara itu benar-benar bisa bertarung. Ayo, begitu suara itu jatuh. Tinju Yang Kai sudah ada di dada Zhao. Boom, menjerit. Dan orang banyak bahkan tidak melihat jejak Yang Kai. Tinju itu begitu aneh dipukuli. Wajah Zhao Hu putih. Dan dada tidak bisa membantu tetapi jatuh kembali. Boom, tinju kedua dan sekali lagi. Mengenai perut Zhao Hu. Tubuh Zhao Hu membanting. Hanya merasakan air asam membengkak. Yang Kai muncul satu kaki. Berguling di dagu Zhao Hu. Zhao Hu Yingsheng terbang keluar. Jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Menang. Para hadirin terdiam. Dan jarum-jarum yang tenang itu terdengar. Mereka semua terkejut melihat Yang Kai. Penuh dengan pikiran yang tidak mencolok. Mata sumu sangat besar. Dan hampir semua dari mereka harus dipecahkan. 2 kepalan. 1 kaki. Zhao Hu. Yang padam dalam 5 lapis. Diusir. Apakah ini tubuh ibunya yang mampu melakukan 3 lapis pendinginan? Meskipun Zhao Hu tidak melawan balik dari awal hingga akhir, kekuatan ini terlalu besar. 100 kilogram orang dibombardir dan terbang beberapa meter jauhnya. Bagaimana bisa dilakukan tanpa kekuatan? Selain itu, kecepatannya juga sangat cepat. Zhao Hu juga tersenyum licik pada saat ini. Dan saat berikutnya tidak sadarkan diri. Tidak hanya orang-orang di depan pondok tidak bisa mempercayai mata mereka, tetapi bahkan Xian Ningxiang, yang berdiri di puncak pohon menonton rekaman. Bukletnya dengan jelas mencatat rekor Yang Kai. Dalam lebih dari 2 tahun, 147 kekalahan tidak menang, tetapi telah ditulis ulang hari ini. Dan kemenangannya begitu tajam dan rapi. Xian Ningxiang awalnya dengan ringan menginjak ranting-ranting, dan gayanya sangat bagus. Akibatnya, energinya tidak melambat, dan metode tubuh yang ringan terganggu, dan tubuhnya terbanting ke bawah. Sebuah tamparan di udara. Wanita bertopeng ini menanam jauh-jauh dari puncak pohon setinggi 3 kaki, dan keledai kecil pertama kali mendarat. Dan tidak bisa tidak berteriak. Untungnya, dia gesit dan lambat dalam merespons. Pada menit terakhir, dia meminjam kekuatan. Jika tidak, konsekuensi dari kejatuhan ini mungkin cukup serius. Inilah yang terjadi. Pinggul 2 kelopak juga sakit panas, dekat dengan bibir, dan lapisan kabut di dalam air. Rasa sakit perlahan terangkat, dan 2 kaki ramping itu sedikit gemetar. Xianing dengan gugup mengawasi dan menemukan bahwa tidak ada yang melihat dirinya sendiri. Ini melegakan. Jika penampilan ini terlihat, maka rasa malu akan hilang. Jalankan vitalitas. Selesaikan rasa sakit pada bokong. Xian Ningxiang bersinar di mata. Benar-benar beberapa orang tidak mengerti. Bagaimana tidak terlihat selama beberapa hari. Kekuatan Yang Kai ini telah meningkat begitu banyak. Mereka yang menonton tidak cukup kuat untuk melihat apa yang terkenal. Bisakah mata Xian Ningx lebih umum daripada orang biasa? Hanya sesaat ketika Yang Kai mulai, Xian Ningxiang jelas merasakan kegelisahan meridiannya. Dan ia mampu menumbuhkan rasa Qi. Itu jelas telah mencapai 4 lapisan pendinginan. Dan tampaknya kekuatan Yang Kai lebih dari 4 lapisan. Namun, dia tidak memadamkan 3 lapisan beberapa hari yang lalu. Saudara bau ini, bahkan menyembunyikan kekuatan. Tidak hanya menakuti orang-orang untuk melompat, tetapi juga takut diri mereka dari pohon. Itu benar-benar penuh kebencian. Samar-samar, Xian Ningxiang menyalahkan rasa sakit di pantatnya pada awal Yang Kai melihat ke arah persembunyian Xian Ningxiang.
Teriakan-teriakan Xianing berumur pendek, tetapi dia didengarkan olehnya. Namun, setelah beberapa jarak, dia tidak menemukan kelainan. Dan dia tidak lagi kusut, hanya alis. Berkerut dan menatap kepalan tangannya, seolah-olah ada yang tidak puas. Yang Kai benar-benar tidak puas. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia berkenalan dengan orang-orang setelah dia mendapatkan tubuh arogan. Dia tidak mengendalikannya sama sekali. Dia bahkan membawa Zhao Hu untuk terbang. Dia awalnya ingin membiarkan pihak lain bergerak dan terlihat seperti dirinya sendiri. Kekuatan ini lebih besar dari yang diharapkan. Di lapangan, Sumu pertama kali kembali ke Tuhan dan menunjuk Yang Kai dan berteriak, "Kamu menipu." Yang Kai menatapnya dengan napas lega. "Susidi, nasi bisa dimakan berantakan. Tidak bisa bicara omong kosong. Di mana aku bisa menipu?" Kata-kata Sumu berteriak. "Ya, di mana penipu itu?" Duri besar Zhao Hu masih berdiri di sana. Dan dia buru-buru meminta Yang untuk membuat 3 gerakan. Akibatnya, orang benar-benar mendapatkannya dengan 3 pukulan. Apa yang terjadi di mata publik? Bagaimana Anda bisa menipu? Susao. Tampaknya kecerdasannya salah. Kekuatan anak ini tidak hanya 3 lapis pendinginan. Aku takut itu dipromosikan. Atau bagaimana aku bisa bermain Zhao Hu? Mereka yang memiliki penglihatan dan kecerdasan dapat melihat beberapa petunjuk dan bisikan ke Sumu. Ternyata itu, Sumu mengangguk. Wajahnya muram. Zhao Hu terlalu besar. Jika itu benar-benar bersamanya, bagaimana dia bisa dikalahkan olehnya? Dalam pikiran Sumu, kekalahan Zhao Hu kali ini murni karena niat umum. Lagi pula, promosi Yang Kai hanya 4 lapis pendinginan. Dan masih ada beberapa kesenjangan dengan Zhao Hu. Jika Anda benar-benar melakukannya, Yang Kai akan kalah. Yang Sixiong, kamu sembunyi dengan baik. Sum Yin memandang Yang Kai dengan dingin. Hari ini, dia tidak kehabisan nafas. Dan hatinya benar-benar tidak nyaman. Yang Kai mengangkat bahu. Ayo datang ke Jepang. Lain kali kamu tidak seberuntung itu. Sumu mendengus dan memimpin lelaki yang kembali untuk kembali. Dia meninggalkan seorang lelaki untuk mengejutkan Zhao Hu. Dan dia membencinya ketika dia pergi. Saya melihat Yang, sinar ini benar-benar diselesaikan. Dan Yang Kai tidak peduli. Pokoknya, sekte-sekte memiliki aturan sendiri. Jika mereka ingin menemukan masalah, mereka harus menantang. Selain itu, beberapa orang harus mencoba budidaya mereka sendiri. Atau mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah tumbuh. Memegang pemikiran ini di hatiku, Yang Kai merasa bahwa itu adalah suatu berkat memiliki kebencian dengan Sumu. Pertarungan hari ini benar-benar tidak cukup hei. Yang Kai agak tidak puas. Sumu pergi. Dan kegembiraan itu juga selesai. Penonton kerumunan secara alami bubar. Namun, banyak orang masih memiliki beberapa mimpi. Murid percobaan Yang Kai. Ya, yang belum memenangkan kemenangan selama lebih dari 2 tahun. Sebenarnya menang hari ini. Lapangan. Meskipun memiliki beberapa trik, bisa menang setelah semua. Bab 23. Hal yang disayangkan. Kejadian ini telah menyebabkan keributan di antara para murid biasa yang menonton pertempuran. Jika itu bukan identitas Sumu, saya khawatir semua orang akan bergegas untuk pergi dan menyebarkan berita. Tetapi karena masalah ini terkait dengan Sumu, semua orang juga tertarik padanya. Dan tidak berani membicarakannya. Saya hanya mencekik hal-hal hari ini di perut saya. Kabin akhirnya dibersihkan. Melihat langit, Yang Kai sedikit tertekan. Hari ini, dia ditunda oleh Sumu. Dia sudah salah mengerti waktu kultivasi dan pendinginan. Dia harus mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Kembali ke rumah dan mengambil set pakaian terakhir yang tersisa. Yang membuka ke kolam kecil di sebelahnya dan melepas pakaiannya yang compang camping. Siap untuk mandi. Hari-hari ini, jaringnya berguncang di pegunungan. Dan itu dengan bunga kembali. Laba-laba itu berkelahi dan memang ada bau di tubuhnya. Xian Ningshan menyelinap ke gubuk itu. Dia ingin melihat seperti apa dunia adik lelaki itu sekarang. Aku merasa terlalu tidak jelas ketika aku terlalu jauh. Tetapi tidak ada seorang pun di gubuk itu. Dan aku berkeliaran di sekitar rumah. Menyapu. Saya melihat 2 bokong bunga putih, dan bergerak pada garis pandang. Saya melihat bahwa Yang Kai sudah melepas bersih dan ceroboh, telanjang,
dan berpose menyelam. Wajah kecil Xianing berwarna merah. Meskipun dia sangat kuat, bagaimanapun juga, dia masih seorang gadis yang tidak ditemani. Jangan bicara tentang pantatnya. Bahkan paha pria itu belum terlihat sekarang tiba-tiba aku melihat di mana adegan ini bisa hidup. Terlalu menarik. Xianing Xiang, seekor kecoa berhati-hati, melompat dan dengan cepat menyembunyikan tubuhnya. Bagaimana hubungan Anda dengan hari ini? Air mata gadis malang itu turun dengan cepat. Dimanapun dia bisa mengintip rahasia Yang Kai, dia menghilang di tempat yang sama dengan bentuk jongkoknya. Adik lelaki yang bau ini, pintu gurunya begitu sulit diatur. Terlalu tak malu untuk telanjang, dan itu terlalu memalukan. Di kolam, Yang membuka bak mandi sambil memeriksa tubuhnya. Dia menemukan bahwa setelah berlatih tubuh yang keras, otot-ototnya jelas lebih kuat dan lebih kuat dari sebelumnya. Walaupun mereka masih kurus, mereka kurus dan enak. Selain itu, bekas luka yang ditinggalkan oleh laba-laba dari laba-laba yang didukung bunga di perut kemarin telah rusak. Hanya luka di lengan yang ditusuk oleh laba-laba yang didukung bunga memiliki rasa sakit yang samar. Bagaimanapun, itu transparan, tidak bisa begitu cepat, tetapi tidak seserius yang saya kira. Melihat situasi ini pada dasarnya hanya membutuhkan beberapa hari untuk sembuh. Mengingat pertempuran hidup dan mati kemarin, Yang Kai sedikit bersemangat. Saya tidak tahu mengapa. Saya merasa bahwa semakin saya menghadapi bahaya, semakin saya termotivasi. Saya bukan jenis kelamin seperti ini. Apakah itu karena saya memiliki kecenderungan untuk dilecehkan dalam pikiran bawah sadar saya, dan tiba-tiba saya bangun. Setelah hidup selama lebih dari 10 tahun, memikirkan hal ini, Yang Kai dengan cepat tenggelam ke dalam kolam dan menghela nafas panjang. Meskipun ada banyak kesibukan untuk dilakukan, Yang Mi buka kamar mandi dan mengambil sapu untuk menyapu lantai setelah mengenakan pakaian. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaan di paviliun Ling Qiao. Karena saya telah menerima pekerjaan ini, saya harus menganggapnya serius. Ketika menyapu lantai, Yang Kai jelas merasa bahwa banyak saudara dan saudari hari ini menatap mata mereka sendiri dan mereka semua salah. Mereka penuh keraguan. Mereka ingin datang ke orang-orang ini dan menyaksikan kegembiraan di pagi hari. Saya tidak mengerti mengapa saya bisa membuat Zhao Hao pingsan. Yang Kai Feng ringan dan mendung serta bekerja dengan jujur. Setelah menyapu lantai, Yang Kai kembali ke rumah kayu, membuka bungkusan itu, mengeluarkan bunga sanya sisa yang diperlukan dan Deadland Deadwood dari dalam, dan mengembalikan sisanya. Ramuan yang tersisa ini, Yang Kai, tidak berguna, tetapi mereka dapat dijual ke aula kontribusi untuk beberapa poin kontribusi. Meraih bungkusan itu, Yang Kai hendak pergi keluar. Akibatnya, dia berpikir untuk berbalik dan mengganti set pakaian rusak yang ternoda darah, dan kemudian melukis dirinya sendiri dengan wajah besar, yang bergegas keluar. Berkontribusi pada gereja, lelaki tua itu memegang teko teh, duduk di belakang meja, mengayunkan kakinya dan menghirup aroma tubuhnya, dan mulutnya masih bersentuhan dan bersentuhan. Tiba-tiba, sosok di pintu melintas, dan lelaki tua itu mendongak dan memandanginya. Ingin berteriak pada kelinci yang tidak membuka matanya. Dia datang untuk mengganggu lelaki tua itu di pagi hari. Tetapi dia melihat Yang Kai Wo tidak nyaman masuk, dan pakaian yang rusak benar-benar diblokir. Tidak bisa menjalani musim semi. Kedua paha menjulang. Rambut di kaki sudah penuh. Dua murid perempuan Ling Qiaoge yang melewati pintu melihat adegan ini, berseru hooligan, dan menghindar. Apa kekuatan penjaga toko mimpi? Di Gunung Pisau, di bawah api, tulang-tulang gunung masih tidak berubah warna. Tuceng 10 juga ringan dan berangin. Saat ini juga seteguk teh disemprotkan. Tidak ada gambar sama sekali. Xiao Yang Kai, apa masalahmu? Pria tua itu hampir berantakan. Dan dia berdiri dengan tergesa-gesa dan menatap Yang Kai dengan tatapan tertegun. Yang Kai Chong pergi ke konter dan tersentak. Aku kembali. Apakah itu sangat pahit? Bendahara mimpi itu begitu menyedihkan sehingga Yang Kai, beberapa hari yang lalu, ketika Yang Kai berjalan menjauh darinya, dia masih baik-baik saja. Dia tidak berharap untuk pergi ke Gunung Angin Hitam dan bahkan membuat kebajikan ini. Terlalu tragis bahwa manusia bukanlah hantu atau hantu. Yah,
Ini agak berbahaya. Yang mengangguk. Tidak lagi omong kosong. Dan dengan cepat membuka bungkusan itu. Menunjuk ke sekelompok obat-obatan herbal dalam bungkusan itu. Tetapi panennya tidak buruk. Bendahara mimpi. Bumbu-bumbu ini berkontribusi pada gereja. Penjaga toko mimpi memperbaiki matanya dan melihatnya. Tidak ada nilai dalam jamu di kabupaten ini. Ada begitu banyak herbal di aula kontribusi. Dan tidak ada tempat untuk meletakkannya. Hanya ingin menolak. Tetapi penjaga toko mimpi melihat Yang Kaizeng melihat ke depan untuk melihat dirinya sendiri. Dan kemudian melihat garis kerjanya. Hatinya tiba-tiba lembut. Mengangguk, hei, penghasilan yang diterima. Setiap 2 herbal untuk sedikit kontribusi. Kalau begitu, kamu sedikit. Yang Kai tidak tawar-menawar. Mendorong bungkusan itu ke depan. Pemilik toko mimpi menghitung total 32 herbal. Total kontribusi 16 poin. Saat ini adalah Yang Kaiji pada akun. Kamu berlari selama 3 hari di Blackwind Mountain. Mengerti? Tanya penjaga toko mimpi dengan santai. Ini bagus untuk mendapatkan ini. Kata Yang Kai. Sementara pencuri itu melihat sekeliling dan melihat sekeliling. Batuk. Itu baik. Pria tua itu tidak tahan untuk melawan Yang Kai. Lagi pula. Dia juga tahu kesulitan Yang Kai. Anak ini bukan kualifikasi yang baik, tetapi dia mau bekerja keras. Sekarang tidak banyak anak muda yang bisa bekerja keras dan bertahan. Sangat disayangkan bahwa kualifikasinya adalah luka-lukanya yang keras. Dan ia ditakdirkan untuk tidak meraih banyak hal dalam kehidupan ini. Ketika saya merasa dalam hati saya, penjaga toko mimpi melihat Yang Kai menyelinap mengintip, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apa yang kamu lihat? Yang Kaisen secara misterius diam-diam maju. Berbisik, bendahara mimpi. Aku memasuki gunung kali ini. Tampaknya menemukan hal yang sangat diperlukan. Melihat Yang Kai sangat berhati-hati dan hati-hati. Penjaga toko mimpi tahu bahwa hal yang tak terlupakan bukanlah hal yang tidak biasa. Sekarang dia memiliki wajah yang mencurik. Akan dan bertanya dengan suara rendah. Apa? Aku tidak tahu. Ini tidak dibawa kembali untuk membiarkanmu membantuku melihatnya. Kamu bisa melihatnya dengan baik. Kamu pasti bisa mengenalinya. Yang Kai berkata. Sambil menyentuh dari belakang pantatnya. Dia menemukan bungkusan dan dengan lembut tempatkan di atas meja. Chapter 24. Obat tradisional. Penjaga mimpi itu menatapnya dan melihat bahwa dia masih gugup ketika dia menantikannya. Dia tidak bisa tidak hati-hati. Dia membuka bungkusan dengan tangan yang ringan dan melihat ke dalam. Ukuran mangkuk. Warna merah tua. Seperti jamur. Seperti lingzi. Bentuknya benar-benar tidak buruk. Cukup gaya harta jenius. Bendahara mimpi itu tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Yang membuka matanya dengan gugup dan bertanya dengan lembut. Apa ini? Penjaga mimpi itu menatapnya dengan aneh. Tidak menjawab. Tetapi bertanya, dari mana asalmu? Di sebuah gua, ada juga penjaga monster level 1. Dan aku terbunuh olehnya. Dan aku membawanya keluar. Telapak tangan mimpi di jantung lompatan. Anda bertemu monster itu. Tidak menyuruh Anda untuk tidak pergi jauh. Tidak dalam. Saya tidak tahu bagaimana itu akan berada di pinggiran Blackwind Mountain. Yang Kai sedikit malu. Penjaga toko mimpi menghela nafas. Berpikir bahwa anak ini yang membuat ini. Aku takut bahwa karena bertarung dengan monster. Tidaklah mudah untuk berurusan dengan monster dengan kekuatannya. Bahkan jika itu hanya 1 tingkat. Miskin. Muda dan tua. Berlari selama 3 hari di Blackwind Mountain untuk mendapatkan kontribusi 16 poin. Dan untuk memaksa monster kelas 1. Hidup dan mati. Jika dia menyuruhnya untuk mengetahui hal ini. Barang ini tidak pantas. Terlalu menyakitkan. Ya, lelaki tua itu jarang melakukan hal-hal yang baik. Itu suatu kebajikan. Yang Kai melihat telapak tangannya. Tetapi dia tidak pernah menjawab. Dia tidak bisa menahan kegelisahan. Tanyakan saja lagi. Tetapi penjaga toko mimpi itu menyesap teh. Dia membanting mulutnya dan meremas senyum. Tidak buruk. Mendengar jawaban ini. Hati Yang Kai tiba-tiba jatuh. Dia benar khawatir bahwa hal ini tidak berharga. Dan itu adalah lelucon besar. Bendahara mimpi. Apa ini pada akhirnya? Berapa banyak kontribusi? Yang Kaiki mulai menantikannya. Hei, benda ini.
yang disebut darah Ganoderma lucidum. Ini adalah bahan obat langka. Tapi itu semua. Mimpi penjaga toko belum selesai. Dan wajah-wajah Yang Kai mengecewakan. Dan dia telah mengubah mulutnya. Tidak. Tidak, ini adalah grade dari grade yang lebih rendah. Yah, itu adalah produk tingkat prefektur. Benar, nada suaranya tegas. Dan penjaga toko mimpi itu sendiri hampir percaya. Produk-produk level darat. Yang Kai terkejut. Apakah kamu tidak membaca penjaga toko yang salah? Pemilik toko mimpi memasang wajah di papan tulis. Lelucon. Lelaki tua itu membaca seorang wanita dalam hidupnya. Batuk. Obat-obatan yang tak terhitung jumlahnya. Dan berlatih sepasang mata. Di mana salahnya? Berapa banyak kontribusi yang bisa berubah? Yang Kai hanya tertarik pada ini. Sekarang jam 20. Sangat kecil. Yang Kai sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa benda ini bisa peringkat rendah. Dan dia harus menyumbangkan puluhan poin. Banyak anak. Penjaga toko mimpi berpikir bahwa ini putih. Bagaimana bisa memberi Anda terlalu banyak? Tetapi secara verbal adalah menemukan alasan. Meskipun Anda menemukan darah Ganoderma lucidum ini adalah produk tingkat prefektur benar. Tetapi ukurannya kecil. Tahun ini tidak tinggi. Jadi hanya 20 poin. Oh, Yang Kai tidak membantah. Menyegarkan, itu jam 20. Penjaga toko mimpi mengangguk dan mencatat di akun. Kali ini, saya pergi ke pegunungan untuk menghilangkan bunga-bunga sisa 3 daun dan kayu mati dan rerumputan yang saya butuhkan. Saya memanen total 36 poin kontribusi. Dan saya sudah berkontribusi 48 poin. Ketika Yang Kai tiba-tiba merasa bahwa dia agak kaya secara finansial. Namun, meskipun gunung dapat digunakan untuk mengubah titik kontribusi, ia juga menunda waktu budidaya, dan juga harus mengambil risiko. Beberapa perasaan menempatkan kereta di depan kuda. Meskipun hatinya panas, Yang Kai memutuskan untuk tidak melakukannya jika tidak dipaksa untuk melakukannya di masa depan. Tujuan Meng, kumpulkan poin kontribusi adalah untuk mengolah. Hubungan sekunder utama antara keduanya masih dapat dibedakan, dan belum terpana oleh panen ini. Saya sekarang memiliki banyak bunga sisa 3 daun. Dan akhirnya saya mengambil 3 atau 40 strand di gua itu. Namun, jumlah kayu mati jadi sangat kecil. Hanya 5 atau 6 tanaman. Jika Anda benar-benar ingin menggunakannya untuk kultivasi, saya khawatir itu tidak cukup. Saya harus menebusnya dari balai kontribusi. Mengambil keputusan. Yang Kaido, bendahara mimpi. Beri saya 10 lahan mati. Rumput kayu mati. Lelaki tua itu menatapnya dengan pandangan. Meskipun dia bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan dengan ini, dia tidak banyak bertanya. Dia hanya menatapnya sambil menghela nafas lega. Alis Yang Kai berkerut. Curiga, tidak. Anda baru saja mengatakan bahwa 2 ramuan itu memberikan kontribusi kecil. Harga koleksi adalah harga koleksi. Harga jual adalah harga jual. Tidak sama. Penjaga toko mimpi itu tertawa sangat cerah. Dan pencatut tebal terasa secara spontan. Yang marah dan menunjuk ke hidung lelaki tua itu. Anda benar-benar membeli dan menjual. Dan memalukan untuk mencari perbedaannya. Apakah Anda memiliki hati nurani untuk memakan anjing itu? Orang tua dari mimpi itu melambai. Ini bukan harga yang ingin saya beli dan jual. Ini adalah harga Zongmen. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya berkontribusi pada barang-barang di aula. Harga jelas ditandai. Dan keperawanan tidak tertipu. Orang tua itu hanya bertanggung jawab untuk menonton adegan itu. Bagaimana menurut Anda Zongmen dapat memberi makan 3.000 murid Anda? Yang Kai canggung. Pikirkan juga. Melakukan bisnis juga tentang menghasilkan uang. Jika Anda tidak memiliki sarana, bagaimana 3.000 murid dapat hidup? Meskipun ini memang dicurigai menghasilkan perbedaan, tidak ada yang memaksa Anda untuk membeli, memaksa Anda untuk menjual. Kalau begitu kamu masih harus menyia-nyiakan kayu mati. Bendahara mimpi itu melihat wajah Yang Kai terluka, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi baik. Ya, Yang Kai menggigit giginya. Itu akan digunakan cepat atau lambat. Karena dia tidak ingin pergi ke gunung untuk mengambil obat, dia hanya membelinya di sini. Penjaga toko mimpi berpaling ke aula belakang. Dan setelah beberapa saat, dia mengambil 10 rumput mati yang mati. Yang Kai King beberapa poin.
mimpi kabinet untuk mencatat akun. Hei, dia kehilangan rasa bosan. Yang Kai sedikit tidak senang, dan mengambil obat herbal dan berbalik. Selalu ada waktu untuk datang. Penjaga toko mimpi itu menyambutnya dari belakang. Saya sering membiarkan Anda membunuh. Yang Kai akhirnya tahu bagaimana nama kulit melamun ini datang. 3 langkah dan 2 langkah. Yang melepaskan tembakan dan bergegas ke pintu. Dan sesosok melintas dari luar, hampir mengenai Yang Kai. Reaksi mereka berdua cukup cepat. Yang Kai tiba-tiba berhenti dan pihak lain berhenti. Mendongak, Yang Kai melihat sepasang mata seperti bulan yang cerah menatap dirinya sendiri. Tetapi wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, karena orang ini tertutup kerudung. Ini adalah seorang wanita meskipun saya tidak dapat melihat arti sebenarnya. Saya dapat menyimpulkan dari warna kulit. Seharusnya tidak terlalu tua. Diperkirakan adik perempuan saya sendiri. Yang Kai Chong mengangguk, meminta maaf, dan kemudian melepaskan setengah tubuh, yang berarti dia sudah maju. Setelah mengetahui bahwa pihak lain tertegun, akar telinga tiba-tiba menjadi merah, dan matanya bersembunyi. Penampilan ini membuat Yang Kai menatap mata, berpikir bahwa saudari ini sangat pemalu, dan dengan cepat membuka matanya. Agar tidak tiba-tiba menyerang pihak lain. Xianing sudah mati. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia akan bertemu Yang Kai di pintu masuk aula Konfusius. Ketika dia melihat wajah orang ini, Xianing Xiang ingat, pikirkan dia lagi. Pada saat itu, wajah Xianing Xiang merah, dan telinganya panas. Dia bergegas ke rumah dan tidak berani mengangkat kepalanya. Yang Kai terasa sedikit lucu, dan jarang melihat wanita seperti itu sebagai orang yang pemalu. Juga banyak murid wanita di Ling Xiaoge, tetapi orang-orang yang bela diri umumnya lebih berpikiran terbuka. Seperti dia, hanya tersipu ketika dia melihatnya. Tidak heran ditutupi dengan kerudung. Adik ini agak imut, tapi mengapa dia merasa bahwa aromanya agak akrab, seolah-olah dia mencium baunya. Bab 25. Efek magis dari pembakar dupa. Xianing Xiang memasuki aula kontribusi dan menyelinap kembali dan menemukan bahwa Yang Kai sudah pergi. Ini membuatnya diam-diam menghela napas lega. Mungkin karena pagi itu, dia selalu membuatnya merasa seperti bersalah. Ketika saya dalam kekacauan, saya mendengar desahan setelah direktur mimpi itu berdiri di konter. Apa yang terjadi pada tuannya? Tanya Xianing Xiang. Aku sangat disayangkan anak itu sekarang. Penjaga toko mimpi tertegun. Dia adalah anak yang baik, bersedia menanggung kesulitan dan daya tahan, karakter yang baik, dan temperamen tidak buruk. Xianing Xiang mendengarkan tuannya begitu memuji Yang Kai, tiba-tiba marah. Saya pikir Anda masih tidak tahu apa yang dia lakukan pada magang Anda di pagi hari. Benar-benar melepas lampu, menodai mata magang Anda, dan membuat orang takut. 1 lompatan, penjaga toko mimpi berkata tanpa henti. Xianing Xiang mendengarkan lebih banyak dan lebih jengkel, menjangkau dan membanting meja. Bip, ada sesuatu yang hancur dan berteriak. Penjaga toko mimpi itu memperbaiki matanya. Wajahnya tiba-tiba terdistorsi. Dan dia hancur dan hancur. Kontribusi level nilai saya pada kontribusi 20 poin pada darah Ganoderma lucidum. Apakah Ganoderma berdarah ini? Xianing Xiang memandang benda-benda yang telah menjadi bubuk di atas meja. Aku ingin tahu apakah tuannya pusing. Bagaimana Ganoderma berdarah ini? Tidak, itu salah bagi gurunya. Penjaga toko mimpi itu menghela nafas dan bubuk di meja terbang. Seperti dicubit oleh tangan yang tak terlihat. Berserakan di luar pintu. Dan jatuh di sepanjang jalan. Benar, apa yang kamu lakukan hari ini untuk menemukan seorang guru? Bendahara mimpi menyelesaikan wajahnya. Sangat serius. Aku menerobos. Gerakan kulit kontra telapak tangan mimpi. Dan hati-hati memandang ke bidang Xianing Xiang. Tidak dapat membantu tetapi mengangguk. Bagus. Saya benar-benar tidak salah membaca. Hanya Anda tubuh ini benar-benar cocok untuk latihan ini. Ayo, letakkan obat ini makan. Anda bisa menstabilkan wilayah Anda. Baiklah. Xianing Xiang mengambil alih. Dan ragu-ragu sejenak untuk berbisik. Bagaimana lukamu? Penjaga toko mimpi itu tersenyum sedikit. Jangan khawatir tentang menjadi guru. Sudah bertahun-tahun tidak ada masalah. Yang Kai bergegas kembali ke kabin dengan kegembiraan dan harapan. Saat ini,
bunga sisa 3 daun dan rumput kayu mati yang mati sudah siap. Dan jumlahnya masih cukup banyak. Itu sudah cukup untuk jangka waktu tertentu. Semuanya hanya berhutang pada angin timur. Dan Yang Kai ingin tahu apakah pembakar dupa benar-benar dapat membantunya mengolahnya. Rumah kayu adalah lokasi yang paling terpencil dan terpencil dari paviliun Linglong. Pada dasarnya, tidak ada yang peduli tentang itu. Oleh karena itu, Yang Kai tidak mengungkapkan rahasianya. Dia berjalan ke dalam rumah dan memanggil buku hitam tanpa kata-kata. Dia membuka halaman ketiga dan mengeluarkan pembakar dupa dan meletakkannya di tempat tidur. Si Juga mengambil 3 daun bunga jiwa dan rumput mati kayu mati, mengisi kedua ramuan itu, dan kemudian menutupi tutupnya. Pada saat itu, aroma dupa samar-samar memenuhi rumah kayu. Yang Kai mengendus gigitan dan merasakannya dengan hatinya. Dia menemukan bahwa meskipun aroma ini istimewa, tidak ada yang terlalu penting. Dan setelah mengambil napas ini, tubuh tidak merasakan apa-apa. Namun, aroma ari lubang ditutup pembakar dupa tak terhindarkan ditarik ke lubang hidung Yang Kai. Ini seperti ular kecil yang ramping. Sangat aneh, dan memasuki tubuhnya di sepanjang hidung Yang. Tampaknya ada sesuatu yang lebih tiba-tiba di dalam tubuh, di dalam daging dan darah, di dalam meridian, dan bahkan di dalam sumsum tulang. Perasaan dari mati rasa menyebar ke seluruh tubuh. Yang Kai tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat mengambil pembakar dupa dan berlari keluar untuk mempersiapkan kultivasi. Langkah demi langkah, Yang Kai tiba-tiba terkejut. Kakinya seperti timah, berat dan tak tertandingi. Dan dengan kaki ini, kekuatan fisiknya juga cepat berlalu. Mengambil langkah lain, Yang Kai sebenarnya memiliki ilusi untuk terlepas, dan keringat dingin keluar, dan otot-otot seluruh tubuh mengencang. Temperamen tubuh tidak bertahan lama dan melonjak di garis meridian, dan tulang belulang tubuh menjilat. Berderit, langkah ketiga adalah menginjak. Kaki Yang Kai lembut, dan mereka jatuh langsung ke tanah. Pembakar dupa di tangan juga diluncurkan. Tangan memegang tanah, yang tidak bergerak seperti gunung, tetapi nafas yang berat seperti belau yang bergetar. Dadanya bergelombang, daging dan darah dalam tubuh berkedut. Tendon, organ dalam, tulang, hancur, menyusut. Perasaan mati rasa semakin intens, pikir Yang Kai, tetapi itu ditekan. Situasi ini dalam situasi saya sendiri jelas merupakan keadaan kerja yang berlebihan. Saya telah mengalami beberapa kali sebelumnya, jadi Yang Kai cukup akrab. Namun, saya hanya mengatakan bahwa saya baru saja keluar 3 langkah. Bagaimana ia bisa mengkonsumsi semua kekuatan fisik saya? Bukan hanya kelelahan fisik, tetapi semangat juga lelah. Seolah-olah saya tidak tidur selama beberapa hari dan malam. Dan kelelahan melanda, mata saya agak kabur. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah esensi dari para dewa yang jatuh ke titik terendah, dan kekuatan menggerakkan jari tidak. Pada saat ini, kemanjuran bunga sisa 3 daun dan rumput kayu mati yang mati muncul di pikiran Yang Kai. Kedua ramuan itu sedikit beracun dan tidak terlalu beracun. Tidak masalah jika beberapa orang makan beberapa jenis, tetapi yang pertama sakit dan yang terakhir sakit. Mengingat kondisi fisiknya saat ini, Yang Kai sedikit mengerti. Saya khawatir ini karena menghirup dupa dalam pembakar dupa. Namun, tidak peduli apakah itu adalah bunga sisa 3 daun atau rumput kayu mati yang mati. Tidak mungkin untuk memiliki efek yang kuat seperti itu. Mesin misterius akan muncul dalam pembakar dupa. Ini dapat meningkatkan kemanjuran kedua ramuan ini secara tak terbatas. Saya memiliki tubuh yang bangga dan pemulihan yang kuat. Saya belum merasa lelah setelah berlatih untuk waktu yang lama. Dan tentu saja saya tidak dapat mencapai batas. Saya tidak dapat mencapai batas tanpa mencapai batas. Tapi sekarang berbeda. Saya baru saja lelah setelah 3 langkah. Sangat sederhana sehingga saya berada pada batasnya. Apakah takut saya tidak bisa berkultivasi? Yang Kai selalu percaya bahwa potensi manusia tidak terbatas. Dan kuncinya terletak pada cara menggali. Meskipun kualifikasi semacam ini dapat memengaruhi pertumbuhan seorang pejuang, upayanya iri juga merupakan faktor yang sangat diperlukan. Jadi selama bertahun-tahun, bahkan jika dia tahu kualifikasinya tidak bagus, dia tidak kenal lelah dan tidak pernah berhenti berlatih.
Pikirkan ini. Roh Yang Kai. Tangan berangsur-angsur mengerahkan kekuatan. Menopang tubuh yang kelelahan. Kedua paha bergetar hebat. Otot-otot biru Yang Kai terbuka. Hancur, sedikit, 1 inci untuk menahan diri. Hampir semua kekuatan fisik di dalam tubuh telah terkuras. Dan kesadaran akan menjadi kabur. Tetapi satu pikiran ganas. Dan tidak pernah ada pikiran yang begitu kuat dalam hidup. Dan saya ingin menang. Berdiri. Dari tempat jatuh. Tempat berdiri. Berdiri adalah batas. Itu adalah kemenangan. Waktu tidak pernah berlalu begitu lambat. Dengan secangkir teh, Yang Kai Cai telah meluruskan naik dan turun. Kakinya menginjak tanah. Kakinya sedikit melengkung. Dan kakinya gemetar seperti pendulum. Kecenderungan untuk meluruskan sangat kuat. Bahkan perlahan-lahan. Tidak pernah berubah. Akhirnya, bersama dengan raungan Yang Kai, tubuhnya berdiri, sedikit terpana, dan langkah kakinya dengan mantap berada di tempatnya.